Kamera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gue Jojo di channel T2J. Kali ini gue bakal membahas lanjutan film dari Happy Death Day to You. Melanjutkan cerita Tree yang kembali terulang ke hari yang sama, sampai berhasil menemukan pembunuhnya kembali. Buat yang belum nonton film pertamanya, gue bakal taruh linknya di bawah. Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka di sebuah mobil, di mana teman Carter bernama Ryan tidur di sana. Ia berjalan menuju ke kamarnya. Di perjalanan, ia melewati beberapa kejadian, seperti hampir digigit anjing, hampir ditabrak seorang, dan lain-lainnya. Singkat cerita, ia sampai di kamarnya yang dipakai Carter untuk bercocok tanam dengan Tree. Tidak lama setelah diusir dari kamarnya sendiri, ia ditelepon oleh temannya yang bernama Samar mengenai kejadian gila di ruangan sains. Sampainya di sana, diperlihatkan teknologi yang cukup besar. Samar dan teman ceweknya yang bernama Dre mengatakan kalau alat tersebut nyala sendiri saat subuh pagi tadi tanpa ada yang menyalakannya. Belum selesai mengetahui apa yang terjadi, dosen di sana datang yang membuat kedua temannya kabur. Dosen di sana menyuruh Ryan untuk mematikan proyeknya karena membuat kampus kemahalan buat bayar listrik. Saat baru saja duduk, tiba-tiba Ryan mendapatkan foto dari seseorang yang tidak diketahui dalam fotonya. Ia lalu mengikuti foto dari orang tersebut sampai ke ruangan kimia yang gelap. Saat Ryan akan membuka sebuah pintu di sana, tiba-tiba Samar mengagetkannya yang mau memberikan churros kepada Ryan. Tapi ternyata Ryan kembali bangun di mobilnya dan menuju ke kamarnya, melewati kejadian yang sama persis seperti yang ia alami sebelumnya. Di kamar, Ryan menceritakan dejavu yang ia alami. Tree yang tahu persis kejadian yang dimaksud segera menanyakan Ryan detail kejadian yang dialaminya. Karena Lori dan Tom yang mau membunuhnya telah mati, jadi siapa orang yang mau membunuh Ryan? Karena Tree yang berpengalaman, ia bersama Carter dan juga Ryan mendatangi tempat di mana Ryan dibunuh. Tapi saat mereka ke sana, tidak ada yang terjadi. Hanya Samar yang kembali ngagetin Ryan. Tidak lama sesudah itu, muncul kembali dosen Ryan yang menyuruh Ryan untuk mematikan proyeknya. Ternyata, time loop yang membuat Tree balik ke hari yang sama terus-menerus itu karena teknologi buatan Ryan yang bernama Sisi. You created the time loop, dummy. Dengan itikat baik, mereka semua mau membantu Ryan agar tidak terbunuh dan mengulangi kejadian yang dialami Tree dengan cara berada di keramaian. Safety in numbers. Di saat mereka mengira berada di tempat yang aman, tiba-tiba pertandingan basket dihentikan karena suatu masalah dan menyuruh semua penontonnya untuk keluar dengan tertib. Karena kerumunan orang membuat Ryan terpisah dari teman-temannya. Keadaan bertambah buruk dengan Ryan yang juga bertemu dengan si pembunuh. Tahu kalau ia akan dibunuh, Ryan berlari masuk ke sebuah gudang di sana dan bersembunyi. Tapi usahanya gagal karena ketahuan oleh si pembunuh. Untungnya Tree sampai tepat waktu sebelum si pembunuh berhasil membunuh Ryan. Tree membuka topeng dari si pembunuh yang ternyata adalah pembunuhnya adalah Ryan sendiri dari dimensi lain. Ryan pembunuh mengatakan kalau ia berniat untuk menutup time loop dan membunuh Ryan di sana agar tidak membuat masalah menjadi makin besar. Tidak berhenti di situ, keadaan bertambah rumit dengan Ryan yang tanpa alasan yang dimengerti menyalakan teknologinya. Ditambah dosen yang masuk ke ruangan tersebut untuk mematikan secara paksa proyek dari Ryan. Ryan pembunuh pun berhasil lepas dari ikatannya, tapi semua sudah telat. Tree lalu terbangun dan berada di kamar Carter, yang ternyata membuatnya balik kembali ke hari di mana ia dibunuh. Tree yang kesal segera memanggil Ryan dan menyuruhnya menyalakan Sisi untuk membaikkan dirinya dari waktu tersebut. Tapi sebelum ke lab, Tree pergi ke kamarnya untuk mengatasi masalah Lori yang akan meracuninya dengan kue. Anehnya saat masuk ke asramanya, biasanya Daniela selalu menyambutnya, tapi kali ini tidak. Sesampainya di kamar, keadaan bertambah aneh dengan Lori yang mengenal Carter, dan ia yang tidak membuat kue untuk diberikan ke Tree. Lalu Tree pun menceritakan segala kejadian mengenai time loop yang dialaminya kepada Carter dan juga Ryan.
Ryan lalu menjelaskan mengenai Tri yang mungkin terlempar ke dimensi lain karena teknologi milik Ryan sebelumnya yang membuat kejadian di dimensinya dan di dimensi yang sekarang itu berbeda keadaannya. Belum selesai menjelaskannya, muncul Daniela yang ternyata di dimensi ini berpacaran dengan Carter. Di tengah kejadian aneh tersebut, Tri ditelepon ayahnya yang mengajaknya makan siang untuk merayakan ulang tahunnya. Tri lalu datang ke restoran di sana dan betapa kagetnya ia karena di dimensi tersebut ibunya masih hidup. Tri pun sangat senang bisa melihat ibunya hidup kembali, di mana di dimensinya ibu Tri telah meninggal. Berpindah ke Lab Science di mana Ryan akan membalikan Tri ke dimensinya. Tapi sedetik sebelum balik, Tri menyuruh Ryan untuk menghentikannya karena Tri berubah pikiran untuk balik ke dimensinya. Di luar tempat Science, Carter menanyakan Tri mengapa ia berubah pikiran. Tri berubah pikiran karena melihat ibunya yang masih hidup dan Lori yang tidak berniat membunuhnya, membuat Tri merasa hidupnya lebih nyaman di dimensi ini dibandingkan di dimensinya sendiri. Lalu dari jauh, Tri melihat Gregory yang bertengkar dengan istrinya karena suatu hal membuatnya pergi menjauh dari sana. Di kamarnya, Tri melihat foto dan video kenangan ia bersama ibunya dari HP-nya. Tapi itu semua tidak dirasakan oleh Tri karena ia berasal dari dimensi yang berbeda. Tidak lama setelah itu, Daniela datang untuk menanyakan Tri yang akan datang ke pesta. Tapi pikiran Tri teralihkan dengan melihat berita di TV yang mengatakan mengenai Tooms yang berada di dimensi itu dan masih hidup. Dengan segera Tri menuju ke rumah sakit tempat Tooms dirawat dan mencoba memperingati petugas keamanan yang mengawasi Tooms di sana. Tapi di sana bukannya melawan Tooms yang lepas dari ikatan, Tri malah ditangkap oleh petugas keamanan yang mengawasi Tooms karena membawa kapak ke rumah sakit. Saat sedang membawa Tri, tiba-tiba petugas keamanan di sana dibunuh oleh pembunuh bertopeng. Tri mencoba melarikan diri, yang malah diselamatkan oleh Lori dari kejaran pembunuh bertopeng itu. Di saat masih bingung dengan apa yang terjadi, lift di sana mati. Jadi mereka keluar paksa dari lift tersebut dan berada di lantai rumah sakit yang sedang ada pembangunan. Saat sedang menyusuri lantai itu, tiba-tiba Lori tertusuk oleh pembunuh bertopeng yang ada di sana. Tri kembali kabur dari kejaran si pembunuh yang tidak sengaja jatuh dari atas gedung. Tri pun kembali bangun di kamar Carter di hari yang sama. Tri kembali pergi ke Lab Science. Tri menyuruh Ryan untuk menutup portal dimensi dengan Tri yang menetap di dimensi itu. Ryan mengatakan kalau ia harus memasukkan algoritma yang panjang banget dengan jumlah yang banyak sampai menemukan algoritma yang tepat untuk menutup time loop. Tapi itu akan susah dilakukan karena Ryan dan teman-temannya tidak akan mengingat rumus yang sudah digunakan karena hari akan terus terulang. Karena itu satu-satunya cara adalah Tri yang seorang biasa harus mengingat semua algoritma yang ada sampai menemukan algoritma yang tepat. Dan selama itu terjadi, Tri harus bunuh diri berkali-kali daripada mati dibunuh oleh pembunuhnya. Tri pun berkali-kali mati untuk menemukan algoritma yang tepat, tapi belum berhasil menemukannya. Ia kembali bangun di kamar Carter, tapi kali ini Tri pingsan dan saat terbangun kembali, ia berada di rumah sakit ditemani oleh Carter. Yang tiba-tiba muncul Gregory macam film horor di sana. Greg menyuruh Carter untuk pulang. Di dimensi ini, Greg tidak mengenali Tri. Tidak seperti di dimensi Tri di mana ia menjadi pelakor dari Greg. Tri yang tahu kalau Lori akan segera dibunuh, segera menyuruh Greg untuk melindungi Lori. Tri pun segera keluar dari kamarnya dan mengambil pistol dari petugas keamanan yang mengawasi Tooms. Tri juga segera menuju ke ruang operasi di mana Lori berada. Tapi saat sampai, ia sudah terlambat karena Lori sudah terbunuh. Tiba-tiba di belakang Tri ada si pembunuh yang berniat membunuh Tri juga. Tapi untungnya dengan cepat, Tri berbalik dan menembak si pembunuh tersebut. Yang saat dibuka topengnya adalah Tooms. Saat menginterogasi Tooms, tidak disangka ada seorang pembunuh lagi yang juga memakai topeng bayi dan berniat membunuh Tri. Tahu kalau ia tidak akan selamat, Tri bunuh diri bersama pembunuhnya dengan meledakkan gas di sana. Tri pun kembali bangun di kamar Carter. Tri lalu pergi ke Lab Science dan memasukkan algoritma yang sangat panjang di hafalnya dengan mati berkali-kali sampai membuat teman-temannya cengok. Damn.
Karena semua algoritma yang ditulis Tri salah, membuat tersisa satu algoritma yang benar. Mereka pun senang karena sudah menemukan algoritma yang benar. Lalu Ryan menanyakan kepada Tri apakah ia ingin kembali ke dimensinya atau tinggal di sini. Dan Tri pun memilih untuk menetap di dimensi ini. Mereka lalu memulai teknologi CC, tapi hasilnya gagal. Karena virus yang masuk ke komputer itu karena samar kebanyakan pakai buat nonton PH. Did you open spam porn again on the computer? No. Keinginan untuk menutup time loop pun kembali ditunda sampai Ryan membersihkan virus di komputernya. Di luar, Carter menanyakan kepada Tri mengenai apakah pilihannya adalah hal yang tepat. Tri lalu jujur kepada Carter kalau mereka berpacaran di dimensinya. Tapi ia harus merelakan Carter karena ia memilih tinggal di dimensi di mana ibunya yang hidup. Carter juga kemarin mengingatkan Tri mengenai dimensi ini yang bukanlah miliknya, dan ia harus kembali ke dimensinya yang lama. Perdebatan itu berakhir dengan Daniela yang mengganggu percakapan itu. Daniela juga berpacaran dengan Carter hanya agar Carter mengerjakan tugasnya saja. Lanjut cerita ke Tri yang menemui kedua orang tuanya lagi. Tri meminta kedua orang tuanya untuk pergi menjauh dari universitasnya bersamanya, yang dituruti oleh kedua orang tuanya. Di lain tempat, Ryan sudah selesai menghapus virus tersebut dan mencoba menutup time loop yang terjadi. Di perjalanan, ibunya menceritakan kenangan dirinya bersama Tri yang tidak diingatnya sama sekali. Karena kenangan dari Tri itu berada di dimensi ini. Karena sudah malam dan capek, mereka semua menginap di sebuah hotel. Berpindah ke Carter yang mendatangi Lori ke rumah sakit. Yang tidak diduga, ada pembunuh yang menunggunya. Di motel, Tri curhat kepada ibunya mengenai keadaan sulit yang ia alami. Ibunya pun menghibur dirinya. Tidak lama setelah itu, muncul berita yang mengatakan kejadian di rumah sakit, di mana Lori, petugas keamanan, dan Carter telah mati dibunuh saat menghentikan si pembunuh. Mendengar hal itu, Tri segera menelpon Ryan untuk tidak jadi menutup time loop-nya. Tapi telepon Tri tidak diangkat. Dengan buru-buru, Tri pergi membawa mobil ayahnya menemui Ryan. Tapi karena tidak akan keburu, dengan nekat Tri menabrakkan mobil ayahnya ke gardu listrik yang ia lihat membuat dirinya mati. Dan listrik di universitasnya pun mati, membuat Ryan gagal menutup time loop-nya. Tri kembali terbangun di kamar Carter, yang di sana ada Carter yang masih hidup. Di ruang sains, berkat ingatan Tri mengenai algoritma yang benar membuat Ryan bisa menutup time loop kapanpun Tri mau. Tri juga akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk balik ke dimensi miliknya. Sebelum menutup time loop, Tri menemui Lori yang ternyata di dimensi ini ia adalah pelakor dari Gregory. Tri mengingatkan Lori untuk memutus hubungan dengan Gregory karena ia sudah pernah berada di posisi Lori. Tri juga mendatangi kamar Daniela untuk meminta maaf karena salah menilai Daniela. Tapi saat masuk ke kamarnya, ternyata Daniela juga punya selingkuhan yang tertangkap basah oleh Tri. Tri lalu segera cabut dari sana. Bye. Dari situ, Tri segera menemui ibunya dan mengatakan betapa sayang dan rindunya kepada ibunya. Balik ke ruang sains, Tri sudah siap balik ke dimensinya. Tapi saat teknologi Ryan dinyalakan, muncul dosen yang harusnya datang keesokan harinya. Dosen di sana menghentikan paksa proyek dari Ryan yang membuat Tri kembali gagal balik ke dimensinya. Tidak mau menyerah di sana, Tri dan teman-temannya berusaha mengambil kembali proyek yang diambil dosennya. Malamnya, dengan bantuan Daniela yang mengalihkan perhatian si dosen dengan cara yang konyol, Tri dan teman-temannya berhasil membawa balik proyek Ryan. Tapi karena waktunya yang mepet, Tri memutuskan untuk pergi menolong Lori dari pembunuhan. Sesampainya di rumah sakit, Tri mengambil pistol dari petugas keamanan di sana dan berhasil menyelamatkan Lori dari dibunuh Tum. Di tempat lain, si dosen sadar kalau ia sudah ditipu oleh Ryan dan teman-temannya dan segera kembali menuju ke ruang sains. Samar dan Dave juga berusaha mencegah si dosen dan satpam yang bersamanya untuk masuk ke ruang sains. Balik lagi ke Tri dan Lori yang bertemu dengan pembunuh yang satunya lagi. Tapi Tri mengetahui kalau itu adalah Gregory. Gregory berniat membunuh Lori karena istrinya yang mengetahui perselingkuhan dirinya dengan Lori. Karena itu ia yang melepaskan ikatan Tum agar Tum yang menjadi kambing hitam. Tapi tidak diduganya, ternyata istri Gregory bukanlah marah tapi bekerja sama dengan Gregory dan menembak Lori. Di saat terpojok, Greg bersiap menembak Tri, tapi sebelumnya ia menembak istrinya terlebih dahulu karena Greg emang ingin bercerai. Saat akan menembak Tri, muncul Carter yang mengalihkan perhatian Greg sehingga Tri berhasil kabur. Tri berlari sampai ke ruang MRI.
Dengan cerdik, Tri yang terpojok menyalakan mesin di ruangan MRI sehingga semua benda yang bermagnet tertarik, membuat Greg yang sekarang terpojok. Greg pun mati dibunuh oleh Tri dengan menggunakan obeng. Setelah itu diceritakan untungnya Lori yang tertembak juga masih hidup. Tri yang sadar waktunya sudah tidak lama lagi mencium Carter sebagai saham perpisahan dari dimensinya. Di waktu yang sama Ryan juga berhasil menutup time loop tepat sebelum si dosen mencegahnya. Tri pun terbangun di dimensinya, di mana ia berpacaran dengan Carter. Film diakhiri dengan Tri dan teman-temannya yang dibawa oleh badan agen rahasia yang senang dengan teknologi yang dibuat oleh Ryan dan teman-temannya dan meminta tolong kepada mereka bagaimana menggunakannya. Mereka lalu memilih subjek tes untuk memerangkap seorang di time loop yang adalah... Sekian alur cerita dari Happy Death Day to You. Gimana menurut kalian mengenai film kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.